Ya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu pagi yang kedua. Kita percaya kita hari ini ada semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk segala kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, Gembala Sidang dan Jemaat berterima kasih kepada Bapak Yohanes Wijaya yang melayani menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ibadah kedua. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga. Yang kedua, doakan pelayanan Gembala Sidang kita hari ini jam 10 di GBI Siloam Jalan Bandengan, Jakarta Utara agar menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang ada di sana. Yang ketiga, doakan kegiatan sekolah Injil liburan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2023 jam 3 sore sampai jam setengah 6. Yang keempat, kebaktian pagi 2 Minggu 18 Juni 2023 kita akan kedatangan tamu dari Korea yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu pendeta Kim Unjai. Mohon didoakan ya. Ini pendeta dari Korea. Jadi Bapak Ibu Saudara datang minggu depan. Berkaitan dengan kegiatan graduation TK, SD, SMP dan SMA Baptis pada hari Sabtu tanggal 17 Juni, maka persekutuan PBI dan WBI Sabtu ini ditiadakan. Mohon untuk perhatian anggota PBI dan WBI, minggu ini tidak ada kebaktian atau persekutuan PBI dan WBI. Kelas baptisan dan keanggotaan telah dibuka kembali, karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang akan ikut silakan hadir di kelas ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Pengumuman-pengumuman yang lain Bapak Ibu Saudara dapat lihat di halaman-halaman selanjutnya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan segala ucapan syukur doa kita pagi hari ini. Untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita bersyukur karena Tuhan kita tetap baik dalam kehidupan kita. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami sepanjang minggu ini. Kami datang hari ini di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami datang bawa hidup kami di hadapan hadirat, ucapan syukur kami, doa kami ya Bapak. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua sampai yang keempat berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa sembah kami. Kami bawa pujian kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang terindah di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang besar dan penuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau yang terindah di dalam
yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang terindah di dalam hidup kami. Kau yang terindah. Katakan pujian dengan sungguh dari hati kita. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Katakan dengan hatimu, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan namamu, namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan pagi hari ini. Namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allah. Kami tinggikan namamu, namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus
hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu dalam hidup kami. Semakin bertambah besar anugerah. Katakan dengan sungguh, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kata dengan sungguh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami datang bawa sembah kami, pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, karena setiap lutut bertelut akan setia dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami datang bawa pujian kami, sebab besar anugerah Tuhan dan berlimpah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Semakin hari kami rasakan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Hari ini kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami, kami bawa segala pujian kami. Lawat setiap pribadi yang datang pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi ya Bapa. Setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini, bila sungguh kami merasakan kasih Tuhan, urapan Tuhan hadir dalam hidup kami pagi hari ini. Dan kami nanti pulang sebentar, kami mendapat membawa perubahan-perubahan baru dalam kehidupan kami. Dan kami dapatkan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kami untuk menghadapi hidup kami satu minggu ke depan nanti Tuhan. Kami serahkan semua jalannya ibadah kami pagi hari ke dalam tangan kasih setia-Mu. Urapi jemaat-Mu Tuhan, urapi para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kami kembalikan semua ini demi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Ini puji dan sembah kami Tuhan. Dan saatnya kami akan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari kita berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Yang belum salaman tadi waktu datang, kasih salam. Berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Kita jemaat-jemaat yang visioner sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Haleluya. Sambil kita nyanyikan pujian ini, ada kisah untuk bangsa-bangsa. Nyanyian pujian 331. Kita katakan bait yang pertama dan bait yang keempat. Katakan, ada kisah untuk bangsa-bangsa yang merubah hati jemaat. Cerita terang dan damai.
kabarkan Injil. Amin. Siap mengabarkan Injil? Katakan pujian ini. Marilah kabarkan Injil. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Kabar baik dari Allah yang besar, penebus dosa kita, curahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan, kabarkan ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya. Ingatlah amanat. Baik, yang kedua sebelah kanan saya. Harapan semua orang berdosa. Katakan, kabarkan ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Ingatlah amanat. Mari, yang sebelah kiri saya katakan. Ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita. Katakan, kabarkan ke seluruh. Jangan takut. Kabarkan Injilnya ke seluruh. Ingatlah amanat. Kabarkan, kabarkan ke seluruh. Jangan takut dan kabarkan ke seluruh. Ingatlah amanat agungnya. Ingatlah amanat agungnya. Ingatlah, ingatlah amanat agungnya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, firman Tuhan. Gereja yang visioner. Jadi mari kita sama-sama bersemangat untuk bersama-sama kabarkan Injil. Amin. Gak ada yang semangat ya kalau kabarkan Injil. Siap kabarkan Injil, amin. Ah, itu dia. Mantap. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema gereja yang visioner yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Wijaya STHMM. Dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai yang ke-31. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita, menjadi pelita dan pedoman dalam kehidupan kita. Bapak, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Bukakan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman pagi hari ini. Kami bukan menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena mata kami hanya tertuju padamu pagi hari ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Mari jemaat saja katakan pujian ini. Mataku tertuju padamu Tuhan. Katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ketika Engkau memilih kami menjadi milik Allah, milik Engkau, maka ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, bagaimana kami menjadi orang-orang percaya yang berdampak bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami diajarkan oleh Tuhan untuk memandang kepada Allah dan firman-Nya yang ajaib. Kami menyerahkan Tuhan saat kami bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan diajar menjadi sebuah gereja yang adalah orang-orang percaya, menjadi orang-orang percaya yang berjiwa misioner, berdampak bagi banyak orang. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Gereja bukan gedung, tapi gereja adalah orang-orang percaya yang Allah panggil memberitakan firman Tuhan, berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu yang luar biasa pagi ini. Kami siap Tuhan untuk belajar. Kau memberkati kami Tuhan dari awalnya pada akhirnya. Setiap firman Tuhan ini menguatkan kami, menguatkan setiap jemaat Tuhan yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, supaya kami boleh menjadi pelaku dan bukan sekedar berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku dalam setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu dan Saudara. Baik, selamat pagi. Shalom. Ya, luar biasa kita bersyukur pagi ini boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Ya, saya bukan pendeta tapi dikasih kesempatan firman Tuhan. Ya, dan luar biasa Tuhan menolong. Makasih Pendeta Stefanus dan juga jemaat Tuhan yang mempercayakan dalam pelayanan firman Tuhan pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya setiap kali ada kesempatan melayani firman itu saya orangnya nggak percaya diri sebenarnya. Jadi saya gampang grogi, ini tangan saya udah mulai dingin nih. Jadi saya tuh walaupun sering ngomong di depan nih, tapi ketika firman Tuhan ada pelayanan tuh saya terkadang aduh grogi luar biasa. Ini hari ini saya lagi grogi nih. Nanti kalau saya ngomongnya belibet, Bapak Ibu dan Saudara memaklumi saya ya. Ya. Nah Saudara, minggu ini menjadi sebuah tema yang saya pikir luar biasa tema ini. Bagaimana kita menjadi gereja yang misioner, gereja yang misioner. Nah Saudara, kalau saudara lihat gambar sebelah kiri itu, nah ini Saudara kelihatan ya. Ini ada sebuah gereja yang ada di Surabaya. Besar ya Saudara ya. Ini kayak stadion sepak bola ya. Besar sekali Saudara. Ini gereja terbesar di Indonesia yang adalah gereja Betani di Surabaya. Bukan gereja baptis ya, tapi gereja Betani. Tapi kita besarnya orang-orangnya, tapi gedungnya kita nggak besar, tapi orang-orang besar. Dan di gereja Betani Saudara, yang dibangun oleh pendeta Abraham Alex Tanah Saputra itu pada tahun 1979. Daya tampungnya Saudara tahu berapa? Luar biasa. Kita berapa ya? Pak Mariono atau Pak Maulana, kita berapa kapasitas kita di sini? 300 paling ya. Nah gereja Betani di Surabaya itu mampu menampung 36 ribuan jemaat. Saya nggak ngerti apakah jemaat di sana 36 ribuan ya, mungkin bisa jadi, Saudara. Dan ini menjadi properti gereja terbesar di Asia Tenggara. Nah Saudara, saya menampilkan gambar ini sebenarnya mengajak setiap saudara untuk melihat apakah ini yang namanya gereja. Apakah gereja hanya sebuah gedung yang megah seperti ini? Nah saudara, bicara mengenai gereja, saya melihat ada dua peristiwa penting tentang gereja. Nah di dalam Matius pasal ke-16-18 dikatakan ini pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus, Saudara. Dalam Matius pasal ke-16-18 itu berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah Saudara, ini pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Walaupun kalau kita melihat pada akhirnya Petrus, Saudara, apa yang terjadi? Dia menyangkali Tuhan Yesus ya. Tapi setelah pasca dia menyangkali, Saudara, di dalam Kisah Para Rasul dicatat bagaimana Petrus memenangkan berapa ribu jiwa, Saudara? 3.000 jiwa. Dan inilah saya melihat pertama kali gereja disebut. Karena pada saat itu, Saudara, 3.000 orang dimenangkan melalui khotbah Petrus. Dan yang lebih menarik Saudara, dari khotbah Petrus adalah ketika dia memenangkan 3.000 jiwa itu, orang-orang yang dimenangkan itu Saudara, jemaat yang dimenangkan itu, mereka bersatu hati, bahkan dari hari ke hari jumlah mereka makin bertambah dan mereka disukai banyak orang. Di dalam ayat ini Saudara tidak mengatakan gedung, ya, tetapi Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Artinya apa? Orang-orang percaya. Ya bukan berarti kita nggak boleh punya gedung kayak begini, boleh Saudara. Tapi Saudara, gereja itu bicara mengenai orang-orang percaya kepada Kristus. Nah konsep Allah tentang gerejanya adalah Allah sendiri yang mendirikan gerejanya. Jadi bukan yang lain Saudara. Bukan manusia yang mendirikan gereja Tuhan. Allah sendiri yang mendirikan gerejanya. Maka di dalam ayat itu Saudara dikatakan
Dikatakan Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini pernyataan Yesus bahwa yang mendirikan gereja adalah siapa saudara? Yesus. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal kedua 47 saya melihat kenapa Yesus tidak melihat dari sisi fisik mengenai gereja. Saya akan bacakan dari Kisah pasal 2 ayat 47. Itu dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara, rasanya gereja yang Tuhan mau saudara adalah gereja yang disukai banyak orang. Jadi saudara, kehadiran saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya adalah disukai banyak orang, bukan gedungnya. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus yang adalah gereja Tuhan disukai banyak orang. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kehidupan kita disukai banyak orang? Nah saudara, saya pernah buat sebuah pernyataan, minta maaf kalau ada yang tersinggung saudara. Di dunia ini saudara ada banyak orang yang mencari orang yang tepat, betul gak? Buru-buru mencari orang, bahkan bukan hanya di dunia, di gereja pun banyak orang yang mencari saudara orang yang tepat buat dirinya sendiri, betul gak? Banyak orang Kristen saudara, dia mencari orang yang tepat buat dirinya sendiri. Tetapi Yesus mau saudara bagaimana kita menjadi orang yang tepat bagi orang lain. Nah ini konsep gereja sebenarnya saudara. Kenapa? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47 dikatakan mereka disukai banyak orang. Jadi gereja yang Tuhan mau adalah gereja yang disukakan banyak orang. Kenapa? Punya impact. Nah saudara, hati-hati ketika praktek-praktek gereja yang mencari orang yang tepat buat diri sendiri. Ya, dulu saya ingat di PKMB itu saudara, kaum muda itu unik saudara. Dia tuh berkelompok. Baru tahu di kelompok ada kelompok si anu, kelompok si anu. Waktu itu saya jadi pembina luar biasa, gimana saya mecahin kelompok-kelompok itu supaya mereka bersatu. Kenapa saudara? Kan kalau itu terjadi saudara, itu akan menjadi sebuah persoalan. Kalau kelompok saudara ngambek nggak datang saudara, betul nggak? Ini gereja yang adalah orang-orang percaya harusnya punya konsep saya disukai banyak orang. Bagaimana saudara? Berdampak bagi banyak orang. Nah Yesus mengatakan ini luar biasa saudara kepada Petrus. Kenapa? Karena Allah yang mendirikan gerejanya. Nah seringkali kita merusak itu saudara. Karena kepentingan pribadi kita seringkali merusak itu. Saya katakan hati-hati saudara. Mari kita menjadi pribadi yang tepat buat banyak orang. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang tepat bagi banyak orang. Karena gereja misioner itu adalah gereja yang berdampak bagi banyak orang. Bukan buat diri sendiri saja saudara, tapi bagaimana berdampak bagi orang. Bukan untuk kelompoknya saudara, tapi berdampak bagi banyak orang. Ini konsep yang peristiwa penting yang saya pikir membuka bagaimana kita punya wawasan tentang gereja misioner. Jadi saudara, Allah sendiri yang mendirikan gereja dan Allah mau setiap orang percaya itu disukai banyak orang. Lalu kemudian yang kedua saudara, konsep Allah tentang gerejanya adalah gereja tetap eksis meskipun menghadapi tantangan berat. Saudara bisa lihat kenapa banyak gereja yang walaupun ditutup saudara itu akan jemaatnya makin banyak. Kenapa saudara? Karena yang mendirikan Tuhan. Gereja tetap eksis saudara walaupun meskipun menghadapi tantangan yang berat. Ya kita bersyukur kita masih bisa beribadah pagi ini sama-sama ya. Tapi saudara ada banyak di daerah sana, di luar sana saudara gereja-gereja mengalami penganiayaan yang luar biasa. Di Cilegon saudara itu berapa kali gereja ditutup. Ada pendeta Paul di sana juga luar biasa perjuangannya untuk menjadikan gereja tetap ada saudara meskipun menghadapi tantangan. Dan saya melihat saudara, walaupun di tengah tantangan saudara, gereja memberikan dampak yang baik bagi banyak orang. Ini peristiwa pertama saudara tentang gereja. Lalu yang kedua saudara, di dalam Matius pasal ke-27 ayat yang ke-51 saudara, firman Tuhan berkata, dan lihatlah terbelah dua tabir bait Allah
dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, peristiwa ini ada peristiwa ketika Yesus berada di kayu salib, saudara. Ketika dia mengatakan sudah selesai, saudara tahu di dalam Matius itu ada kisah bagaimana Yesus ketika dia mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai, saudara. Apa yang terjadi? Bait Allah, saudara, terbelah menjadi dua. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, berbicara mengenai bait Allah itu sesungguhnya ada beberapa sekat ya. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus dan lain sebagainya. Nah, ketika tabir itu terbelah menjadi dua, saudara, apa yang terjadi, saudara? Orang yang datang kepada Tuhan beribadah itu biasanya melalui imam. Ada imam yang menjadi perantara, saudara, orang untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Tapi ketika Yesus pada waktu dia berkata sudah selesai, lalu tabir bait Allah terbelah menjadi dua, ada makna tentang gereja, saudara. Apa itu, saudara? Orang-orang percaya, saudara, langsung kepada Allah. Saudara, ketika beribadah ke sini, apakah saudara beribadah kepada pendeta dulu? Enggak. Kita bisa langsung masuk dalam rumah ibadah, kita beribadah menyembah Tuhan. Nah, itu dilakukan oleh Yesus, bahwa gereja, saudara, tidak dibatasi oleh tembok, tempat, dan waktu. Gereja Tuhan adalah gereja yang tidak eksklusif, yang hanya mikirin diri sendiri, saudara, tapi dia keluar menjadi berkat. Jadi, saudara, Yesus memberikan pelajaran penting buat kita bahwa gereja itu sesungguhnya tidak dibatasi, saudara, oleh tembok, oleh tempat dan waktu. Karena kita bisa langsung datang kepada Tuhan, saudara. Nah, ini yang saya lihat bagaimana Yesus melihat tabir bait Allah terbelah menjadi dua itu membuktikan bahwa kehadiran gereja tidak dibatasi oleh tembok, tempat, dan waktu. Yesus mau supaya gerejanya fokus memikirkan jiwa yang belum diselamatkan. Tidak eksklusif, saudara. Jadi kalau kita bicara mengenai gereja misioner, berarti kita tidak eksklusif, ya. Kita akan menganggap bahwa gereja kita, bahwa kita menjadi jauh lebih penting daripada orang lain, tidak. Nah, saudara, ini berkenaan dengan gereja, saudara. Sebagai pendahuluan, saya ingin mengajak setiap saudara memahami tentang gereja itu apa. Saya tidak mengatakan bahwa gereja itu bukan gedung, tapi bukan hanya gedung, saudara. Tetapi gereja adalah orang-orang percaya, ya, yang dipanggil oleh Tuhan, yang punya misi disukai banyak orang, berdampak bagi banyak orang. Baik, kita akan buka dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Silakan Bapak Ibu membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan 31. Saya ambil air minum dulu, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan 31. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, demikian seterusnya. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, demikian seterusnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi.
Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah saudara, dalam konteks firman Tuhan ini sebenarnya Petrus dan Yohanes mengalami sebuah tantangan penginjilan. Ya. Jemaat yang mulai-mulai sudah terbentuk, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka bersatu hati, seperti firman Tuhan disampaikan pendeta minggu kemarin, bagaimana mereka bersatu hati di dalam Tuhan. Bahkan jemaat itu menjual miliknya lalu menjadi milik bersama. Ya, mereka disukai banyak orang. Nah saudara, Petrus dan Yohanes mengalami, saudara, dia harus dipenjara oleh karena iman, oleh karena Injil, saudara. Dan ketika itu saudara, jemaat itu bersatu hati, saudara, untuk mendoakan. Nah saudara, gereja itu kalau kita melihat, saudara, dalam bahasa Yunani itu namanya eklesia, yaitu orang yang dipanggil keluar. Jadi orang yang dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa saudara? Untuk berdampak baik bagi orang lain. Jadi sebenarnya pengertian gereja adalah eklesia, orang yang dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib untuk berdampak bagi orang lain. Nah, saudara, yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes bersama dengan jemaat mula-mula itu mereka begitu. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap, saudara, kepada terang Tuhan yang ajaib, tapi juga mereka membuktikan diri sebagai orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Nah, saudara, berkenaan dengan misioner, ini saya lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah misioner itu adalah orang yang melaksanakan misi. Jadi kalau kita lihat apa sih misioner itu? Misioner adalah orang yang melaksanakan misi. Nah, gereja yang misioner adalah rancangan Allah dalam pengutusannya atau missio Dei, ini bahasa Latin, saudara, yang kekal untuk membawa transformasi pembebasan kepada manusia dari dan segenap ciptaannya untuk menghadirkan kerajaan Allah yang kekal. Jadi kita melaksanakan misi, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah saudara, jadi kehadiran orang percaya yang adalah gerejanya harus menghadirkan Allah, bukan menghadirkan kerajaan dunia, bukan menghadirkan kepentingan pribadi. Karena itu saudara, saya berkata, saudara, hati-hati ya. Kalau ada di antara saudara yang membangun kerajaan dunia untuk diri sendiri, karena pasti dia akan bertahan lama. Dan kalau itu terjadi, saudara, biasanya akan banyak orang yang dikecewakan. Karena yang dibangun itu kerajaan diri sendiri. Nah saudara, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan kepala sekolah SD di Seci, saudara. Kebetulan dia cerita kepada saya, dia bilang, "Pak Yo, ini ada teman saya mau melamar jadi guru." Kebetulan memang lamaran ke saya semua, ke divisi HRD. "Oh iya boleh Pak Tim," saya bilang gitu kan, namanya Pak Tim. Lalu sebelum dia cerita, saudara, dia ngobrol sama saya, dia bilang gini, "Orang ini, saudara, guru ini, calon guru ini adalah pendeta." Waduh, saya bilang pendeta? Iya, dia pendeta, dia satu kuliah dengan saya Pak Yo, dia bilang gitu. Dan sekarang jadi mualaf. Ya, saya nggak akan sebutkan namanya, nanti ini ada YouTube, saya tangkap di itu. Jadi seorang pendeta, saudara, saat dia sekolah di teologi ya, sekarang jadi mualaf, saudara, pengen jadi guru agama Islam. Lucu ya, pengen jadi guru agama Islam, tapi di CV saudara saya lihat agamanya masih Kristen. Sekolahnya di sekolah teologi ya. Saudara, luar biasa ya, dia pendeta loh, saudara. Nah saudara, kenapa bisa begitu? Saya buka YouTube ya, saudara, wah banyak YouTube-nya, dia pakai peci gitu ya. Tapi di CV-nya Kristen, saudara, pendeta.
Luar biasa. Ini terjadi loh, benar-benar terjadi. Saya nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran orang ini. Tapi saudara, rasanya konsep gereja di dalam dirinya itu yang mungkin salah, saudara. Ya konon ceritanya katanya dia selingkuh dengan orang muslim katanya. Dia sudah punya keluarga kemudian dia selingkuh dengan orang muslim lalu menikah siri katanya begitu. Sampai akhirnya dia jadi mualaf. Ceritanya begitu. Nah saudara, saya melihat saudara, kalau orang Kristen saudara fokusnya kepada diri sendiri ini bahaya. Betul gak saudara? Bahkan lebih bahayanya ketika ada orang-orang Kristen yang mengajak orang lain untuk menjadikan dirinya sentral kehidupan. Itu juga yang bahaya saudara. Nanti pasti akan ada persoalan. Ya, saya berharap di tempat ini tidak ada kelompok-kelompok ya saudara ya. Nggak ada kelompoknya Pak Ayo, nggak ada. Kelompok Pak Maulana nggak ada. Gitu. Kelompoknya Pak Yonas nggak ada gitu ya. Kenapa sekali itu terjadi saudara? Saya takut nanti saudara yang berkelompok jadi mualaf lagi ntar. Ya karena kecewa, karena saya pikir, saya lihat beberapa YouTube-nya itu memang salah satunya dia kecewa dengan para pendeta. Dia kecewa dengan para pendeta karena merasa bahwa dia mencari orang-orang yang tepat untuk dirinya sendiri, dia nggak dapat. Nah saudara, hati-hati saudara. Kita adalah gereja yang misioner, yang melaksanakan misinya Tuhan. Apa itu saudara? Memberitakan Injil, menghadirkan Yesus saudara, kerajaan Allah bagi banyak orang. Bukan menghadirkan kepentingan diri kita pada banyak orang, bukan. Karena itu saudara perlu kesungguhan hati kita. Jemaat yang mula-mula itu menghadirkan Allah saudara. Kenapa sampai begitu besar? Menghadirkan Allah, fokusnya Allah. Bukan kepentingan diri sendiri saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan ini dia menjadi besar dan disukai banyak orang. Oleh kenapa menghadirkan Allah dalam setiap sisi hidupnya. Nah saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 saya menemukan 4 hal itu, bahwa gereja misioner adalah gereja yang menyatakan perbuatan besar Allah. Jadi gereja yang misioner adalah gereja yang menyatakan perbuatan besar Allah. Jadi Allah menjadi sebuah pemberitaan yang disampaikan setiap hari. Bagaimana Tuhan menyatakan berkat, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan, bagaimana karya Tuhan terjadi bagi hidup saya dan saudara. Gereja harus menyatakan perbuatan besar Allah. Itulah gereja misioner saudara. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga mengatakan gereja misioner adalah gereja yang menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saudara, saya di PB itu, Bapak Ibu saudara tahu ya Pak Wondo ya. Pak Wondo itu ayahnya Pak Andi Widodo. Saya tahu beberapa kali saya suka ngajar di Basmol karena memang dia KPW di Basmol. Pak Wondo itu kalau sampai kesaksian dia tuh bawa orang-orang yang bukan Kristen kepada Tuhan. Nah saksinya pendeta tuh. Berapa banyak orang keluarga dibenarkan Pak Wondo. Nah sekarang Pak Wondo lagi sakit. Dia di ruang ICU, belum sadarkan diri. Kita doakan Pak Wondo. Dia menjangkau saudara. Ini bukan Kristen yang dijangkau, tapi orang-orang yang tidak percaya Yesus saudara. Ada keluarga yang bukan Kristen dijangkau saudara, dimenangkan. Rasanya ini yang perlu kita buat, gereja-gereja Tuhan yang adalah saya dan saudara melakukan itu, menjangkau. Mari kita kerjakan itu. Jangan kerjakan yang lain saudara. Kerjakan fokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Nah ini yang harus kita bangun saudara. Kalau kita ingin menjadi gereja yang misioner, mari kita menjadi gereja yang menjangkau. Nah gereja misioner adalah gereja yang menjadi teladan hidup. Ini pun penting. Kalau saudara gak bisa menginjili keluar sana, jadilah teladan saudara. Perkataanmu jadilah teladan. Ya. Tindakanmu jadilah teladan. Sekarang saudara yang terjadi, banyak orang Kristen yang perkataan itu lebih tajam dari orang bukan Kristen, betul kan? Kalau ngomong itu nyakitinnya luar biasa ya. Hati-hati saudara, kita jadi teladan. Karena Tuhan mau kita menjadi gereja yang misioner saudara. Gereja yang menjadi teladan. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi teladan hidup saudara, kita punya pengaruh yang baik kok.
Nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan oleh karena kehidupan kita, teladan kita saudara. Yang dibangun itu. Dan yang terjadi saudara, ada banyak orang Kristen yang gak begitu. Mari kita belajar saudara menjadi teladan hidup. Hati-hati ketika perkataan kita melukai hati orang lain, ketika tindakan kita melukai hati orang lain. Saya berpikir gereja misioner yang ada dalam kita tidak akan pernah terjadi saudara. Karena itu mari kita menjadi gereja yang menjadi teladan. Yuk sibuk jadi teladan. Yuk sibuk benahi diri. Yuk sibuk bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Bukan sibuk yang lain saudara. Kemudian terakhir saudara, gereja misioner adalah gereja yang menjadi jawaban bagi dunia. Nah saudara, kita bersyukur gereja kita punya peran yang luar biasa saudara. Ketika banjir kita buat apa itu namanya ya? Ya, menampung orang-orang yang kebanjiran, kasih makan saudara. Ini sebuah bentuk bagaimana gereja menjadi jawaban bagi dunia. Ya. Bukan menjadi pertanyaan saudara ya. Gereja menjadi jawaban bagi dunia. Nah saudara, di Cina saudara, kalau kita tahu negara Cina itu adalah negara yang komunis, dia ateis saudara, yang nggak percaya Tuhan. Nah ada gerakan orang Kristen di bawah tanah. Jadi di bawah tanah mereka ada gerakan orang Kristen saudara. Ya, jadi kalau orang-orang yang para misionari masuk ke Cina itu nggak bisa. Jadi harus nggak gampang masuk ke Cina saudara. Nah di Cina itu saudara ada gerakan orang Kristen bawah tanah. Nah kalau setiap ada orang yang ketemu saudara, tentara atau mungkin polisi Cina ketemu dengan orang-orang ini saudara, itu pasti dibunuh. Nah saudara, tapi kemudian saya coba buka tentang negara Cina, ternyata negara Cina itu pemerintahan yang mendirikan gereja saudara. Nggak ngerti nih kenapa Cina begitu ya. Dia negara ateis saudara, tapi dia mendirikan, jadi pemerintahan Cina itu mendirikan gereja. Di dalamnya ada orang-orang Kristen. Ini berbeda dengan gereja orang Kristen bawah tanah di China. Loh kenapa saudara pemerintah Cina itu mendirikan gereja? Nah saudara, karena pemerintah Cina dia merasa bahwa dia belum bisa memberikan keadilan bagi rakyatnya, kecukupan bagi rakyatnya. Jadi dia berharap gereja yang didirikan adalah gereja yang berdampak, gereja yang bisa menjadi penolong untuk bisa menolong rakyatnya yang di luar sana, yang terpencil, yang terpelosok. Jadi gereja itu ada saudara di Cina, tapi yang didirikan itu pemerintah Cina. Saya juga baru baca kemarin, yang saya tahu kan memang bawah tanah saudara ya, memang nggak boleh. Orang bawa Alkitab di sananya nggak boleh, ya. Jadi orang-orang misionaris sekarang tidak lagi ke orang Kristen bawah tanah, mereka masuk ke pemerintahan gereja yang dibangun oleh pemerintahan Cina. Dan itu digunakan oleh pemerintah Cina untuk apa? Untuk membantu orang-orang susah yang tidak terjangkau saudara. Ini luar biasa ya. Ini komunis saudara, orang gak kenal Tuhan, tapi dia memperhatikan rakyatnya saudara, bagaimana kebutuhan mereka, dan gereja dipakai saudara di sana untuk menjangkau mereka yang tidak bisa terjangkau. Nah saudara, gereja itu harusnya begitu, menjangkau dari yang tidak bisa dijangkau, saudara. Memperhatikan orang-orang yang terbelakang, saudara, yang terhina, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang dibuang, saudara, dan gereja menjadi jawaban bagi dunia. Nah saudara, gereja misioner dan itu adalah gereja yang menjadi jawaban. Nah saudara, itu. Lalu bagaimana kita menjadi gereja yang misioner? Gereja adalah saya dan saudara, orang percaya yang misioner. Ada 3 hal saudara yang saya sampaikan pagi ini, bagaimana kita saudara menjadi gereja yang misioner. Yang pertama saudara, kesatuan hati untuk berdoa. Jadi gereja yang misioner adalah gereja yang menyatukan hati
untuk berdoa. Berdoa untuk apa saudara? Berdoa untuk orang-orang Kristen supaya berdampak bagi dunia. Mendoakan orang-orang Kristen yang hidupnya tidak benar menjadi benar. Yang kurang benar diperbaiki. Jadi saudara, bagaimana menjadi gereja misioner? Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Lalu yang kedua saudara, keberanian untuk memberitakan Injil. Gereja yang misioner adalah gereja yang punya keberanian untuk memberitakan Injil. Lalu gereja yang misioner adalah gereja yang bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Kita akan bahas satu persatu saudara poin ini. Bagaimana kita menjadi gereja yang misioner. Yang pertama saudara, kesatuan hati untuk berdoa. Di dalam Kisah pasal 4 ayat ke-24 dikatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah saudara, ketika jemaat melihat Petrus dan Yohanes mengalami tantangan yang luar biasa oleh karena Injil, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa bersama-sama saudara, mereka menyatukan hati untuk mendoakan Petrus dan Yohanes oleh karena tantangan iman, tantangan penginjilan yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka dipenjara saudara, tetapi jemaat ini saudara bersatu hati untuk berdoa. Dikatakan saudara, mereka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Mereka bersatu hati di dalam doa. Saudara mendoakan apa saudara? Mendoakan Petrus dan Yohanes tetap kuat walaupun menghadapi tantangan berat. Mendoakan orang-orang Kristen yang juga mungkin mengalami tantangan imannya, ya. Nah, saudara, kesatuan hati di dalam doa menjadi ciri gereja yang misioner. Kuasa doa mampu mengubah kehidupan kita secara ajaib, yang pada akhirnya kita menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Nah, saudara, kesatuan hati di dalam gereja Tuhan itu penting. Kesatuan hati di dalam doa itu penting. Nah saudara, tiap hari kita di-share pokok doa oleh pendeta. Semuanya permohonan. Ada yang sakit saudara, ada yang berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk penginjilan kita. Nah mari saudara kita menyatukan hati untuk berdoa. Mari kita menjadi orang-orang percaya untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berpengalaman dengan Tuhan saudara. Karena Tuhan bisa buka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah saudara, doa menjadi kekuatan jemaat yang mula-mula saudara, ketika mereka menjadi besar, dimenangkan oleh karena mereka punya kekuatan doa yang luar biasa. Jadi mari kita, bagaimana kita menjadi gereja misioner, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita punya kekuatan doa. Gereja ini bersama-sama mendoakan penginjilan. Supaya apa saudara? Supaya banyak orang dimenangkan oleh karena kesatuan hati kita di dalam doa. Lalu yang kedua saudara, keberanian untuk memberitakan Injil. Mungkin dibantu slide-nya Bu Ayu atau siapa tuh Bu Ayu ya? Poin yang kedua tentang keberanian untuk memberitakan Injil. Di dalam Kisah Rasul pasal 4:29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi gereja yang misioner adalah gereja yang berani saudara memberitakan Injil. Saya ingat saudara sekitar tahun 90-an, saya masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Mungkin Pak Daniel tahu waktu itu kita PKIB punya program apa? Pelayanan ke desa. Pak Daniel tahu itu dulu. Kami tiap tahun PKIB tuh, mungkin PKIB boleh juga tuh membuat program pelayanan ke desa. Jadi tiap tahun kami ada pelayanan ke desa. Itu kita lakukan setiap kali mau liburan ya Pak Daniel. Liburan sekolah, kita libur panjang, kita pelayanan ke desa. Nah saya
kami dulu PKB melakukan pelayanan ke desa ke Papringan, saudara, gereja Papringan. Itu gerejanya Pak Alpani Sudirman kalau nggak salah, sama Pak Timbang ya kalau nggak salah ya itu. Bu Harmini, ya Bu Harmini, almarhum Bu Harmini di situ. Nah kemudian sehari sebelum KKR, saudara, itu kami dapat instruksi dari Pendeta Setot waktu itu supaya kita menginjili door to door di Papringan. Lalu kami waktu itu ada sekitar 25 orang yang ikut waktu itu. Kami dipecah, saudara, menjadi beberapa kelompok. Saya masuk, jadi satu kelompok bisa 3-4 orang. Lalu kami, saudara, kemana? Ke kampung-kampung. Saya bawa Alkitab, saudara. Saya waktu itu bertiga, saya lupa namanya siapa itu. Mungkin bukan dengan Pak Daniel waktu itu. Saya ke door to door, saudara. Kita memberitakan Injil. Saya bilang, waduh, saya ngomong aja nggak becus gitu ya. Ini sudah memberitakan Injil. Tapi saudara, ketika dipecah kelompok gitu ya, kita bertiga, ayat yang saya pegang itu cuma 2 ayat. Yohanes 3:16 sama Roma 6 ayat 23. Yohanes 3:16 tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah itu sebenarnya ayat-ayat pamungkas penginjilan sebenarnya. Sama upah dosa dalam maut. Jadi saya pakai 2 ayat itu untuk nginjilin orang. Saya masuk ke sebuah tempat, saudara, sebuah keluarga, saya nginjilin seorang bapak. Waktu itu saya masih SMP loh, saya udah nginjilin. Terus saya tanya ke bapak itu, Pak, kita tuh orang berdosa, saya bilang gitu ya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Waktu itu saya udah bisa ngomong begitu tuh. Saya dengan firman Tuhan, Pak, dalam Yohanes 3:16 saya bacakan firman Tuhan itu, ya kita orang berdosa, Pak. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Bisa ngomong gitu, Bapak itu. Bapak itu namanya orang Jawa ya, nje gitu ya, nje. Nanti Bapak datang KKR ya, nje gitu ya. Lalu kemudian ketika malamnya KKR, saya tunggu orang itu, nggak nongol, nggak datang. Terus saya tanya, kenapa ya? Padahal dia bilang iya gitu, nje kan iya ya Bu ya, Bu Mur ya, nje itu iya, nje gitu ya. Biasanya orang Jawa begitu, Pak, kalau bilang nje berarti itu datang kan gitu. Saya nggak tahu orang Jawa yang sekarang ya. Tapi dulu tuh begitu, nje gitu ya. Saya tungguin, saudara, di depan gereja, ini orangnya mana? Saya kenal orang kan. Saya tungguin karena saya mau dampingi. Enggak datang, saudara. Tapi saudara, saya punya pengalaman itu rasanya enggak gampang loh memberitakan itu. Saya butuh keberanian, saudara. Saya butuh keberanian datang ke orang, ngomong orang nggak dikenal tentang Injil. Nah waktu saya kuliah di STBJ pun sama. Itu ada kelas namanya kelas PI. Ini dosen PI, ini luar biasa, nggak pernah ngajar di kelas, saudara. Jadi pas pelajaran dia kita suruh ngapain? Suruh keluar, ngapain? Memberitakan Injil. Waduh, saya bilang memberitakan Injil ya. Jadi kami setiap kali kelas 2 jam itu kami keluar, kampusnya masih di Grogol waktu itu, masih di Grogol sampai sekarang kan, di Grogol. Saya ke mana, saudara? Ke tukang tukang buah. Saya iseng-iseng beli buah, ngobrol lah dengan orang itu tentang Yesus. Bahkan ada beberapa teman mahasiswa, jangan ngadu ya, saudara. Ada yang ke warteg makan, saudara. Makan habis waktu udah itu pulang, nggak melakukan penginjilan. Nah saya waktu itu nginjilin tukang buah. Udah tua, saudara, tukang buah ini punya anak 6. Kemudian punya istri 2, saudara. Dia cerita ke saya, iya Pak, saya tinggal di Latu Menten, dia bilang gitu. Oh iya Pak. Lalu saya bilang gini, saya orang Kristen Pak, saya mahasiswa STBJ, sekolah itu. Di situ Pak, kampus kami, saya cerita gitu ke dia. Saya orang percaya kepada dia, saya ceritakan diri saya. Saya nggak menyentuh firman Tuhan, saya ceritakan diri saya orang Kristen, saya percaya Yesus, saya ceritakan begitu ke tukang buah itu, saudara. Jadi saudara, memberitakan Injil itu butuh keberanian, ya. Nah, jemaat yang mula-mula dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi bukan hanya Petrus dan Yohanes mendapat ancaman, tapi para pengikutnya, orang-orang percaya itu mendapatkan ancaman. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tetapi jemaat itu berkata, dan berilah kepada hambamu keberanian. Saudara tahu, diancam, tapi dia berdoa sama Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Saudara, rasanya kita kapan-kapan jemaat Tuhan, yuk kita lepas ke daerah Pasar Timbul, yuk kita memberitakan Injil. Sekali gitu ya, Bapak Ibu ke warteg ngobrol aja sambil makan tentang Injil, saudara. Jadi saudara butuh keberanian. Saudara, jemaat di mana Petrus dan Yohanes melayani ini, saudara, menghadapi tantangan yang besar. Tetapi dia berkata,
Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, gereja misioner adalah gereja yang berani memberitakan Injil apapun tantangannya, saudara. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara, bagaimana menjadi gereja yang misioner? Mari kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Nah saya ketika titik kemarin diskusi PBI, saya ketemu dengan Pak Andreas, ngobrol-ngobrol, saudara. Nah di PBI itu saudara disampaikan materi mengenai bagaimana kita kepala keluarga menjadi teladan ya bagi keluarga kita. Pak Andreas waktu itu mengatakan setelah selesai sesi itu dia berkata kepada saya, ngobrol gitu ya, nggak gampang loh Yohanes jadi kepala keluarga yang menjadi teladan. Kita butuh Tuhan, kita butuh bergantung dengan Tuhan. Saya bilang betul Pak Andreas. Kenapa saudara? Karena di sisi yang lain kita pun punya kelemahan saudara. Kadang kita pun bisa jatuh, betul gak? Tapi kita mesti di sisi yang lain kita mesti menjadi teladan. Kita butuh Tuhan. Rasanya tepat saudara. Kita butuh Tuhan. Sampai hari ini saudara butuh Tuhan? Ya kita butuh Tuhan saudara. Kita perlu bergantung pada pimpinan Roh Kudus saudara. Menjadi gereja yang misioner harus bergantung penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus saudara merupakan kekuatan dari masa ke masa saudara dalam pelayanan gereja. Dan ini yang harus kita bangun dalam hidup kita, bagaimana kita bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Apalagi kita menjadi gereja misioner, gereja yang memiliki, gereja yang melaksanakan misinya Allah, gereja yang berdampak bagi dunia ini saudara, rasanya kita harus bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Di dalam Kisah 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan saudara, yang membuat kita berani menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, berdampak bagi orang lain adalah ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika saudara bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan yang lain. Nah, saudara, mari kita belajar 3 hal ini saudara. Bagaimana kita menjadi gereja yang misioner. Yuk kita menyatukan hati untuk berdoa. Yuk mari kita dimampukan oleh Tuhan punya keberanian untuk memberitakan Injil. Yuk mari kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah saudara, sebagian terakhir saya punya narasi. Di sebagian terakhir Bapak Ibu, mungkin pemain musik bisa maju ke depan. Saya mau diiringin dengan suara musik kayak Mata Naswa ya gitu. Ada narasi gitu. Ya silakan pemain musik. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Sebagai yang terakhir, lagu itu boleh ya. Nah saudara, gereja bukan gedung, tapi gereja adalah kita. Gereja itu baik atau tidak tergantung kita pelakunya dan bagaimana kita hidup. Dunia mencari orang tepat untuk dirinya sendiri. Kalau sudah tidak penting, maka ditinggalkan. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang tepat bagi siapapun, serta menghadirkan Allah dalam setiap sisi hidup, bukan mencari yang tepat, tetapi menjadi yang tepat, saudara. Menghadirkan Allah dalam setiap sisi hidup kita, karena orang lain lihat hidup kita.
Orang lain tidak melihat Alkitab kita, saudara. Orang lain tidak melihat seberapa kayanya saudara, seberapa hebatnya saudara, tapi yang Allah lihat bagaimana kita menjadi pribadi yang tepat buat orang lain. Yang perlu direnungkan adalah, apakah saya dan saudara yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib punya impact, punya dampak yang baik? Ini yang perlu kita renungkan. Apakah saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, yang dipanggil keluar, saudara, dari gelap kepada terangnya yang ajaib, punya impact, punya dampak yang baik? Karena saudara, pertandingan iman kita bukan di dalam gereja. Pertandingan kita bukan di dalam gereja, saudara, tetapi di luar. Bagaimana kita menjadi gereja yang misioner, gereja yang berdampak baik bagi siapapun. Nah saudara, narasi ini saya renungkan, saudara, menjadi kekuatan buat saya. Saya belajar untuk menjadi pribadi yang baik dengan siapapun. Dan saya pikir jemaat pun, gereja kita, kalau ingin menjadi gereja yang misioner, pribadi yang misioner, saudara, mari kita menjadi orang yang tepat bagi siapapun. Ini tugas kita, saudara. Tugas gereja, bagaimana berita Injil disampaikan. Dunia ini sedang terhilang, saudara. Dunia ini perlu dijangkau. Mereka sedang menuju kepada penghukuman Allah. Mereka siap-siap masuk neraka. Kita jangan sibuk di dalam, saudara. Yuk keluar, jangkau mereka, jemput mereka, saudara. Satu persatu jemput mereka, supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Mari kita berdampak, saudara, bagi banyak orang. Tinggalkan kelompok saudara kalau memang saudara merasa berkelompok. Kita mau menjadi tepat bagi banyak orang. Yuk kita berpikir menjadi gereja ini, saudara. Ada satu pujian, saudara, yang kita akan pujikan bersama-sama. Nanti Singgar akan mengangkat pujian ini dengan lembut. Saya ingin menantang setiap saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Ketika Allah memanggil kita, saudara, ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, umat perjanjian Allah, bukan tanpa maksud, saudara, bukan tanpa tujuan. Kita dipilih untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena itu, saudara, mari kita melayani Tuhan, memberikan diri kita untuk melayani banyak orang. Penginjilan menjadi tugas kita, saudara. Berita Injil menjadi tugas kita. Berikan pada kami ada banyak jiwa yang perlu kita kasih, saudara. hati yang mengasihi, Mari kita menjadi gereja yang berdampak jiwa yang belum mengenal bagi banyak orang. kasih Bapa. Mari saudara untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Ini tugas kami. Tuhan, Beri keberanian kepada kami, ya Tuhan, tugas kami. untuk memberitakan Injil. Talura Roh Kudus, pimpinlah Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka
yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku katakan, Tuhan. Haleluya. Ini tugas kami, Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Kita katakan sama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan yang sederhana pagi ini, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan ya Tuhan. Biar firman Tuhan taruh dalam hati kami, untuk kami boleh menjadi gereja yang misioner, gereja yang berdampak. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Firman Tuhan, Injil diberitakan oleh karena ada orang-orang yang percaya, yang memiliki kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami mau belajar ya Tuhan, bagaimana kami boleh menjadi gereja yang misioner, gereja yang menjangkau jiwa, gereja yang memenangkan banyak jiwa, gereja yang punya kehidupan teladan yang berkenan bagi Tuhan, supaya mereka lihat kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan kami yang berdampak, dan pada akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Oleh karena banyak dunia ini orang-orang yang belum mengenal Engkau, ini menjadi tugas kami ya Tuhan, untuk menjangkau mereka, memenangkan mereka bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Allah siapkan bagi kami. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang misioner, gereja-gereja yang misioner, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita menjadi gereja yang misioner. Jadi kita semua harus rajin memberitakan firman Tuhan. Intinya kita berani memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Kok tambah pelan? Berani memberitakan firman saudara-saudara? Amin. Ya, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan saatnya kita akan berikan yang terbaik melalui persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan kita pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di berbagai kebajikan. Mari sambil persembahan kita siapkan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan sembah kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Yohanes Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Berkati kami, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, istri dan anak-anak semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Itu tumbuh dan tertanam dan berakar di dalam kehidupan kami. Bahkan berbuah dalam setiap langkah hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui pekerjaan kami, segala usaha kami, keluarga kami, toko kami, dagangan kami Tuhan. Saatnya kami akan berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Katakan sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan dan kuasa dalam namanya. Katakan dengan hatimu, luar biasa. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang
kita baik. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini dan berulang tahun pernikahan. Yang pertama, Ibu Jumiati Astutik atau Ibu Hermanto, tadi yang bawa persembahan, tanggal 12 Juni, ya, bawa persembahan ulang tahun lagi, semakin berkati Tuhan. Yang kedua, Bapak Mervin Jo, tanggal 15 Juni, ada? Pak Mervin. Yang ketiga, Ibu Maria Sariati, yang Sariati tanggal 15 Juni. Dan yang keempat, spesial sekali hari ini ya, Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah kita, Bapak Yohanes Wijaya, tanggal 17 Juni. Minggu ini ulang tahun ya Pak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nanti yang doakan Bapak sendiri ya. Jadi Pak Yohanes yang ulang tahun, dia berdoa sendiri. Yang ulang tahun pernikahan minggu ini, Bapak dan Ibu Darsan, tanggal 14 Juni yang ke-40. Wah, ini senior sekali kita. Senior kita ini, mana? Ada? Ya, silakan maju yang berulang tahun pada minggu ini. Yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini silakan maju. Pak Yohanes silakan maju. Ya, Bu Darsan, Bu Hermanto yang ada saya lihat dari sini. Ada lagi, silakan maju. Akan diberikan kenang-kenangan dari panitia ibadah. Panitia keanggotaan. Panitia ibadah beda. Ya, silakan Bu Darsan. Wanita keanggotaan akan memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita sama-sama kemuliaan pujian ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan memimpin langkahmu untuk bersama. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umur. Tuhan panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan. Bu Hermanto, selamat ulang tahun. Bu Darsan, juga pada saya diri saya sendiri selamat ulang tahun. Juga Bapak Ibu Darsan ya, ulang tahun pernikahan. Baik, kita akan berdoa untuk teman-teman kita ulang tahun juga sekaligus untuk menutup kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Bapak kami surga, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah yang sudah Tuhan pimpin secara luar biasa. Kami boleh memulaikan Tuhan, kami diberkati dengan puji-pujian kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, roh dan jiwa kami. Kami juga bersama-sama mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan kebahagiaan buat teman-teman kami yang ulang tahun minggu ini. Kami berdoa untuk Bu Hermanto, Bapak Mervi Jo, Ibu Maria Sariati, Pak Yohanes Wijaya, dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Darsan. Kami membawa dalam doa, berikan kesetiaan kepada teman-teman kami yang berulang tahun minggu ini, berikan tambah mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan terlebih ya Tuhan memulaikan Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Berkati pekerjaan, keluarga, dan semuanya Tuhan akan menyatakan limpah
berkat yang luar biasa buat teman-teman kami. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam masa-masa pemilihan presiden. Kami menyerahkan biar Tuhan memberikan kedamaian, suasana yang kondusif, supaya negara kami boleh terus menjadi negara yang demokrasi, yang dewasa secara demokrasi, bahkan dapat terus menjalankan program-program untuk membangun negara yang semakin baik, bukan hanya fisik tapi juga sumber daya manusianya. Tuhan bentuk secara luar biasa. Berkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri dan para pejabat negara yang Tuhan percayakan menjadi pelayan bagi rakyat kami. Tuhan berkati secara luar biasa. Kami juga menyerahkan saat ini juga untuk teman-teman kami yang sakit. Kami tidak dapat menjemput satu persatu, namun kami membawa dalam doa setiap pergumulan ini. Kami meyakini dan percaya bahwa teriakan kami minta tolong Tuhan dengar dan Tuhan jamah untuk teman-teman kami yang sakit. Kami ingat juga Tuhan untuk Pak Wondo yang saat ini masih dalam perawatan di ICU. Kami serahkan Tuhan berikan kekuatan, menjamah Pak Wondo, berikan kesembuhan supaya Pak Wondo boleh sehat kembali dan boleh melakukan aktivitas pasca jatuh dari kendaraan Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang lain Tuhan, yang mereka membutuhkan pertolongan siapapun itu ya Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan pertolongan yang ajaib buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau pada pagi hari kami mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, berkati kami dan biar kami boleh pulang dengan sukacita. Berkat Tuhan dinyatakan bagi kami semua dan kami siap Tuhan menjadi gereja-gereja misioner, gereja yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri, kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.